Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Febrinda akan mempresentasikan materi tentang pengenalan jarum dan benang bedah. Jarum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah teknik sutur, sehingga mengetahui konsep dasar tentang needle tersebut dapat membantu dalam menguasai teknik suturing. Sebagian besar needle terbuat dari bahan stainless steel yang tahan korosif dan melekat pada ujungnya benang melalui suek, yaitu lubang yang terdapat pada pangkal needle, di mana benang dapat melekat di dalamnya. Kriteria umum yang harus dimiliki oleh jarum bedah antara lain mengandung bahan anti karat, cukup kuat untuk menembus jaringan tanpa menjadi bengkok, tidak mudah patah, ukuran yang ramping hingga tidak menimbulkan trauma pada jaringan, tajam hingga dapat menembus jaringan dengan mudah, dan stabil bila digunakan bersama instrumen atau needle holder. Selanjutnya ada bentuk jarum bedah, ada ujung jarum bedah, ada badan jarum bedah, dan ada mata jarum bedah. Selanjutnya ada benang bedah. Benang bedah atau sutur adalah materi berbentuk benang yang berfungsi untuk ligasi atau mengikat pembuluh darah atau menyatukan jaringan dan menahannya sampai jaringan mengalami penyembuhan. Klasifikasi benang bedah: yang pertama penyerapan, yang kedua asal bahan, dan yang ketiga asal serat. Pada penyerapan terbagi dua. Yang pertama benang yang dapat diserap, dan yang kedua benang yang tidak dapat diserap. Benang yang dapat diserap, benang jenis ini merupakan jenis benang yang materialnya dibuat dari jaringan kolagen, mamalia sehat, atau dari sintetik polimer. Material di dalam tubuh akan diserap dengan lama yang bervariasi, sehingga tidak ada benda asing yang tertinggal di dalam tubuh. Contohnya, kolagen digunakan untuk jaringan tubuh manusia pada jaringan serosa usus, tulang, dan tulang rawan. Contoh selanjutnya ada poliglaktin digunakan pada umumnya pendekatan jaringan lunak atau ligase, termasuk digunakan dalam prosedur mata terapi, tetapi tidak untuk digunakan dalam kardiovaskuler dan neurologis tisu. Selanjutnya, benang yang tidak dapat diserap. Benang jenis ini merupakan benang yang dibuat dari material yang tahan terhadap enzim penyerapan dan tetap berada dalam tubuh atau jaringan tanpa reaksi penolakan selama bertahun-tahun. Contohnya ada poliamida atau nilon dan sutra. Selanjutnya ada asal bahan, ada bahan alami dan bahan sintetis atau buatan. Pada bahan alami ada diserap dan ada juga tidak dapat diserap. Pada bahan sintetis buatan ada juga yang diserap dan ada juga yang tidak dapat diserap. Bahan alami yang dapat diserap dibuat dari kolagen yang berasal dari lapisan submukosa usus domba dan serabut kolagen tendon flexor sapi. Contohnya surgical catgut plain berasal dari lapisan submukosa usus domba dan serabut kolagen tendon flexor sapi tanpa campuran. Contoh yang kedua, surgical catgut chromic berasal dari lapisan submukosa usus domba dan serabut kolagen tendon flexor sapi dicampur dengan chromic acid. Selanjutnya bahan yang tidak dapat diserap. Jenis ini terbuat dari linden, ulat sutra seperti surgical silk, Virgin silk, dan dari kapas katan seperti surgical cotton. Ada juga yang terbuat dari logam sehingga mempunyai tensile strength yang sangat kuat, contohnya metallic suture atau stainless steel. Selanjutnya pada bahan sintetis buatan
Yang pertama yang dapat diserap, benang jenis ini terbuat dari sintetik polimer sehingga mudah diserap oleh tubuh secara hidrolisis dan waktu penyerapan oleh tubuh mudah diprediksi. Contohnya poliglasin, poliglatin, poliglastatin, dan kalsium stat. Yang kedua yang tidak dapat diserap, benang ini terbuat dari bahan buatan atau sintetis dan dibuat sedemikian rupa sehingga reaksi jaringan yang timbul sangat kecil. Contohnya polipropilamid, polipropylene, dan polyester. Selanjutnya ada cara memilih benang. Yang pertama, benang harus steril sewaktu digunakan. Yang kedua, diketahui kekuatan untuk memegang jaringan yang sesuai jenis material benang. Yang ketiga, diketahui masa penyerapan. Yang keempat, simpul aman. Diketahui jumlah minimal tali simpul yang aman untuk setiap jenis benang. Artinya tetap tersimpul selama proses penyembuhan luka. Selanjutnya, mudah digunakan. Dan yang terakhir, diameter benang bedah yang dianjurkan dipergunakan adalah ukuran terkecil yang paling aman untuk setiap jenis jaringan yang dijahit, massa material benang, dan reaksi jaringan sekecil mungkin. Sekian hasil presentasi materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.